Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semuanya ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ragil Agung Saputro, NIM 3518119. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tujuan bimbingan konseling. Tentunya kali ini dalam pemenuhan tugas mata kuliah Hadis BKPI. Oke, sebelum menuju ke penjelasan detail mengenai materi, saya akan membacakan dulu hadis yang melatar belakangi materi kali ini. Oke, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunya, nafazallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Wa may yasara ala musirin yasarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Wa man satara muslimin satarallahu fid dunya wal akhirah. Wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi aunil akhi. Rawahu Imam Muslim nomor 2699. Lalu artinya ialah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa melapangkan seorang muslim dari suatu kesusahan di dunia, maka Allah akan melapangkan kesusahannya di hari kiamat. Barang siapa yang mempermudah seseorang dalam kesulitan, maka Allah akan memudahkan baginya urusan dunia dan urusan akhirat. Dan barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Allah senantiasa menolong hambanya selama hambanya mau menolong saudaranya. Hadis riwayat Imam Muslim 2699. Oke ya, itu tadi hadisnya. Kemudian kita langsung masuk ke materinya. Baik, penjelasan yang pertama yaitu penjelasan hadis berdasarkan Nabi. Baik, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ini diterangkan bahwa pada intisarinya ada 4 tugas konselor yang disebutkan dalam hadis, yaitu yang pertama ada nafasa, yaitu artinya melapangkan. Seorang muslim harus membimbing seorang muslim lainnya yang sedang membutuhkan dorongan motivasi. Terus yang kedua ada yasaro, yaitu artinya mempermudah. Kita seorang muslim yang sedang membutuhkan bantuan dalam menyelesaikan masalahnya, maka seorang muslim lainnya harus membantu dan menyelesaikan masalahnya sebisa mungkin. Terus ada lagi sataro, yaitu menutup aib. Di sini ketika ada seorang muslim menyimpan rahasia dari muslim lainnya, maka ia wajib menjaga dengan baik, jangan sampai aib atau rahasianya tersebar luas ke semua orang ya. Terus ada lagi yang terakhir yaitu aunil ahi, artinya itu menolong saudaranya. Sesama muslim yang beriman harus saling tolong menolong ketika membutuhkan bantuan. Karena ketika bisa melakukan dan menjaga itu semuanya, maka Allah akan senantiasa menolong hamba-hambanya. Manusia diharapkan saling memberi bimbingan sesuai dengan kemampuan dan kapasitas manusia sendiri-sendiri, sekaligus memberi konseling agar tetap sabar dan tawakal dalam menghadapi perjalanan kehidupan yang benar. Pelaksanaan bimbingan dan konseling akan mengarahkan seseorang pada kesuksesan dan kebijakan, dan konselor pun akan mendapat nilai tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, terus yang kedua ada penjelasan secara konseptual ya. Jadi ada 4 tugas konselor yang disebut dalam hadis tersebut ya. Yang pertama yaitu nafasa, yang artinya melapangkan. Nah, berarti di sini dalam artian tugas konselor hanya membantu konseling dalam memberikan bimbingan, yaitu proses pemberian bantuan atau proses all helping kepada individu agar mampu memahami dan menerima diri dan lingkungannya, mengarahkan diri dan menyesuaikan diri secara positif dan konstruktif terhadap peruntunan norma kehidupan agama dan budaya, sehingga mencapai kehidupan yang bermakna baik secara personal maupun secara sosial gitu ya. Tugas konselor di sini mampu membantu konseli dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi konselingnya.
Terus yang kedua adalah sataro, yang artinya menutup aib. Dalam artian seorang konselor itu harus bisa menutup aib seseorang, seperti yang ada di dalam asas bimbingan dan konseling, yaitu asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan di sini adalah asas bimbingan dan konseling yang menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang konselingnya. Oke ya. Terus ada juga aunil akhi ya. Yang dimaksud aunil akhi dalam tugas konselor di sini yaitu sebagai konselor yang mukmin dianjurkan ia bisa menolong orang-orang atau konseli ya yang membutuhkan bantuan konselor. Terus selanjutnya ada lagi pengertian bimbingan dan konseling. Bimbingan merupakan proses pemberian yang diberikan kepada individu dari seorang ahli. Sederhana itu untuk memahami pengertian dari bimbingan. Pengertian bimbingan tentang bimbingan formal telah diusahakan orang setidaknya sejak abad ke-20. Ini menurut ahli ya. Menurut Dr. Muhammad Surya mengemukakan definisi bimbingan ialah suatu proses pemberian bantuan yang terus-menerus dan sistematis dari pembimbing kepada yang dibimbing agar tercapai kemandirian dalam pemahaman diri, penerimaan diri, pengarahan diri, dan perwujudan diri dalam pencapaian tingkat perkembangannya optimal dan penyusunan diri dengan lingkungan. Sedangkan konseling menurut Prayitno dan Erman adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling oleh seorang ahli kepada individu yang mengalami suatu masalah. Oke, selanjutnya yaitu tujuan bimbingan dan konseling ada berbagai macam ya. Yang pertama yaitu pemahaman. Nah, adanya pemahaman terhadap akar yang perkembangan kesulitan emosional mengarah kepada peningkatan kapasitas untuk lebih memilih yang mana yang benar dan yang mana yang salah. Terus yang kedua adalah tujuan berhubungan dengan orang lain, yakni menjadi lebih mampu membentuk dan mempertahankan hubungan yang bermakna dan memuaskan dengan orang lain. Terus ada tujuan kesadaran diri, menjadi lebih peka terhadap pemikiran dan perasaan yang lebih akurat berkenan dengan bagaimana penerimaan orang lain terhadap dirinya sendiri. Baik, pada poin selanjutnya yaitu bimbingan dan konseling di era modern. Melihat kompleksitas permasalahan yang terjadi di era globalisasi ini atau di era modern, di mana persaingan begitu ketat dan membuat setiap orang harus berjuang dengan mengarahkan segenap kemampuannya agar bisa bertahan hidup, maka untuk memenangkan persaingan tersebut, para masyarakat membutuhkan bimbingan yang intensif untuk mengembangkan potensi dan keterampilannya. Terus yang terakhir yaitu kesimpulan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah tadi diterangkan bahwa ada 4 tugas konselor yang disebutkan dalam hadis, yaitu nafasah melapangkan, yasaro mempermudah, sataro menutup aib, dan aunil akhi menolong saudaranya. Bimbingan dan konseling merupakan proses interaksi antara konselor dan klien atau konseling, baik secara langsung atau tidak langsung dalam rangka membantu klien agar dapat mengembangkan potensi dirinya atau memecahkan masalah yang dialaminya. Tujuan bimbingan dan konseling dari sisi pembimbing dan konselor diantaranya yaitu pemahaman, kesadaran diri, pencerahan, dan alkulturasi diri. Bimbingan yang intensif perlu dikembangkan untuk mengembangkan potensi dan keterampilannya, karena dampak era global dapat berkaitan dengan personal, sosial, maupun lapangan pekerjaan ataupun profesi. Maka jenis bimbingan yang dikembangkan harus berkaitan dengan bimbingan dan konseling dalam berbagai bidang. Baik, itu tadi kurang lebihnya presentasi dari saya mengenai dasar dan tujuan bimbingan konseling. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.